Coba kalian bayangkan, seorang ayah mimpi dia menyembelih anaknya. Pasti dia akan mikir ratusan kali dan pasti tidak akan sampai melakukan itu. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifatul Muzayyanah, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Bunga Bangsa Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan tentang teladan ibadah kurban. Ibadah kurban adalah hari raya yang menepati tanggal 10 Dzulhijjah, di mana hari itu dirayakan dengan pemotongan hewan kurban dan ritual ibadah-ibadah lain. Di sini saya akan membahas tentang apa sih teladan yang ada pada prosesi ibadah kurban yang kebanyakan ya mungkin terkenal kesannya itu menyeramkan karena di situ menyembelih hewan semacam sapi, ya emang sapi dan domba. Pasti yang kita rasakan itu, wah itu gimana, sakit enggak, tuh yo tega banget gitu ya. Tapi ternyata di dalam itu memiliki banyak sekali faidah dan teladan yang harus kita tahu. Oke, selanjutnya teladan dari ibadah kurban itu kita diambil dari kemunculan cerita ibadah kurban itu sendiri ya, yakni dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok yang sangat taat pada perintah Allah, sehingga ketika dalam mimpinya dia atau beliau diperintahkan untuk menyembelih Ismail putranya. Kemudian tak ragu Nabi Ibrahim meminta pendapat Nabi Ismail atas mimpinya. Coba kalian bayangkan, seorang ayah mimpi dia menyembelih anaknya. Pasti dia akan mikir ratusan kali dan pasti tidak akan sampai melakukan itu. Tapi di sini Nabi Ibrahim seakan-akan mendapat perintah dari Allah, sehingga beliau langsung meminta pendapat putranya yang tercinta itu. Dan Nabi Ismail, beliau yakin bahwa mimpi ayahnya adalah perintah dan beliau harus ikhlas menjalankan perintah itu. Kemudian ketika bapak dan anak itu setuju bahwa memang itu adalah perintah Allah, segera mereka menuju bukit dan pasti ada banyak sekali, pasti begitu banyak cobaan dari rayuan-rayuan setan yang membujuknya atau membujuk mereka untuk jangan melakukan ritual itu. Ya coba kalian bayangkan saja ya, pasti pikiran itu akan berkecamuk. Masa sih seorang ayah menyembelih anaknya sendiri? Atau nggak mungkin, atau kriminal banget ya kan? Tapi di situ memiliki ilmu yang sangat banyak, kita cari tahu ya. Nah di sana hati beliau, mereka berdua, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sangat teguh menjalankan perintah Allah, sehingga ketika pedang yang akan menyembelih Ismail itu sudah berada di pangkal lehernya, Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor domba atau kambing. Subhanallah. Jadi di sini peringatan ibadah kurban itu terlaksana ya. Mungkin ini sih, jika kita lihat dari peristiwa itu dengan sekilas tanpa mendalami artinya, waduh pasti sangat kejam ya. Seorang ayah tega menyembelih anaknya sendiri, apalagi Nabi Ismail adalah anak yang sangat dicintai dan disayangi Nabi Ibrahim, bahkan ditunggu sekali kedatangannya. Namun hakikatnya Allah sedang mengajarkan kita untuk mengalahkan keegoisan kita, bahwa semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Nabi Ibrahim diperintah untuk mengorbankan Nabi Ismail, yang mana Nabi Ismail adalah anak kesayangan, anak yang paling dicintai, dan anak itu adalah harta. Jadi di sini Nabi Ibrahim harus mengorbankan harta kesayangannya, yakni tidak lain adalah Nabi Ismail. Sekarang pelajaran yang kita ambil kawan-kawan, kita di hari raya Idul Adha ini diajarkan untuk mengalahkan keegoisan kita.
kita keluarkan sapi atau domba yang harus kita korbankan dan dibagikan untuk masyarakat, dimana harta sapi dan domba itu sebagai sorry tadi ada peristiwa yang nggak wajar. Jadi di sini kita diajarkan untuk mengalahkan keegoisan ya teman-teman. Kita korbankan harta yang paling kita cinta, harta yang paling kita sayang, yakni adalah harta benda. Nah, di sini berarti kita sudah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam menjalankan perintah Allah, mana sih Ibrahim kita? Yakni yang memiliki ketulusan dan keteguhan. Mana sih Ismail kita? Kita itu tak ragu menjalankan ibadah Allah. Jadi ini adalah pertanyaan yang sangat besar untuk kita. Di manakah Ibrahim dan Ismail kita dalam menjalankan agama dan ibadah? Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan dibaca. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.